Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya. Kita kembali dengan pembahasan tafsir pajak kita. Saat ini kita sudah masuk sampai dengan pasal 4 ayat 1 huruf E, ya. Kita tahu pasal 4 ayat 1 itu adalah seluruh jenis penghasilan yang di-cover oleh undang-undang pajak kita. Mengenai apakah nanti di dalamnya akan ada perlakuan tersendiri, apakah dia final, apakah dia itu non-objek, itu nanti akan diatur di pasal berikutnya, pasal 4 ayat 2 dan pasal 4 ayat 3. Ya, kita lanjutkan dengan huruf E kita, ya. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya. Nah, ternyata ada beban pajak yang bisa dibiayakan, teman-teman semuanya. Nah, yang mengatur tentang biaya ini di undang-undang pajak kita nanti ada di pasal 6, ya. Sekarang masih pasal 4. Nah, kurang lebihnya adalah pajak-pajak yang bisa dibiayakan adalah pajak yang terkait dengan pajak daerah yang perusahaan bayarkan kepada daerah atas kewajiban kita, ya. Misalnya apa? Kita bikin reklame, bayar pajak nih. Nah, pajak reklame ini boleh jadi biaya. Kita ada air, ya, pajak air kita bayarkan, itu boleh jadi biaya. Lalu kita bayar PBB. Tiap tahun kita bayar PBB. Ya, untuk kepentingan kita manfaatkan tanah dan bangunan kita, itu juga boleh jadi biaya. Ya. Nah, bab ini mengatur, ayat ini mengatur bahwa ketika kita sudah membiayakan PBB kita, lalu kemudian kita keberatan nih. Ya, syarat mengajukan keberatan PBB adalah bayar dulu PBB-nya. Silakan dibiayakan kalau sudah dibayar. Nah, tahun depan mendapatkan proses pengajuan permohonan kita dikabulkan. Tahun ini kita misalkan bayar 100 juta PBB kita, masuk biaya PBB 100. Tahun depan dikabulkan permohonan kita mengajukan keberatan menjadi 100 juta. Ada pengurangan 400. Maka yang 400 ini harus menjadi penghasilan kita di tahun dikabulkannya permohonan itu. Di tahun nanti uangnya kembali. Maka tahun berikutnya akan ada koreksi positif, ya. Nambah penghasilan kita di tahun berikutnya. Kenapa? Tahun sebelumnya kita sudah membiayakan 500. Jadi kita nggak perlu adjustment yang 500 tahun lalu. Cukup kita dengan mengakui yang 400. Dulu biayanya 500, sekarang pendapatannya 400. Maka yang 100 juta itu sudah terkoreksi, ya. Itu yang huruf E. Yang kedua, kita akan lihat nih seluruh penghasilan yang terkait dengan barang modal yang diterima oleh pemodal. Ya, barang modal itu bisa berupa kita punya uang, kita investasikan ke deposito. Deposito itu barang modal kita. Bisa memberikan income buat kita. Itu namanya penghasilan dari barang modal. Kita punya uang, kita masukkan saham. Dari saham itu kita masuk dividen. Itu barang modal kita. Ya, maka semua barang modal itu menjadi objek pajak. Yang pertama apa ini? Bunga, ya. Bunga ini objek pajak. Ya. Bunga termasuk apa? Premium. Premium itu juga masuk dalam kelompok bunga. Karena timbulnya dari pinjaman, timbulnya dari hutang. Ya. Premium ini timbul karena apa? Obligasi. Kita mengeluarkan obligasi ini senilai 100 miliar. Tapi ada orang yang beli obligasi kita, dia mau membayar 110 miliar. Maka 10 miliar yang kelebihannya itu namanya premium. Dan itu dianggap sebagai bagian dari penghasilan. Ya, premium tuh. Karena kita terima kelebihan, terima tambahan. Yang kedua, diskonto. Kalau premium penghasilan bagi yang menerbitkan obligasi, yang terima uang, diskonto bedanya adalah ini penghasilan bagi yang membeli obligasi. Obligasi kita terbitkan 100 miliar. Ada orang beli 95 miliar, kita oke-oke saja karena nggak laku. Maka dia nanti ke depannya jatuh tempo akan terima 100 miliar. Dia modal dia cuma 95. Maka 5M di awal itu dia sudah dianggap mendapatkan penghasilan. Itu namanya diskonto, ya. Itu penghasilan, ya. Lalu kemudian ada imbalan karena jaminan pengembalian utang.
imbalan apapun terkait dengan pengembalian utang, seperti misalnya penalti atau denda. Kalau terlambat ada penalti, maka penalti ini juga merupakan penghasilan, ya, menjadi objek pajak, ya. Itu untuk bunga, ya. Oke, bunga, ya. Kemudian dividen. Nah, ini dividen. Ya, dividen. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, ini objek pajak juga, ya. Termasuk dividen dari perusahaan asuransi yang diberikan, ya, kalau bagi hasil dengan nasabahnya, ya, itu juga merupakan penghasilan, ya, kepada pemegang polis. Nah, yang menarik di sini adalah ini ada yang dihapus nih. Dulu ada di situ apa? Pembagian SHU koperasi. Ini yang lama nih, ya. Nah, dulu ada kata-kata ini. Pembagian SHU koperasi dulu dianggap sebagai dividen. Sekarang sudah nggak ada lagi. Ini perubahannya, ya. Nah, nanti di pasal 4 ayat 3 ini alhamdulillah para anggota koperasi mendapatkan berkah dari Undang-Undang Cipta Kerja ini. Kenapa? SHU koperasi nanti bebas pajak, ya. Nanti akan diatur di pasal 4 ayat 3. Maka di sini dikeluarkan nih, ya, nggak masuk. Tahun lalu masih masuk nih, ya. Nah, ini berkah bagi para pemegang anggota koperasi. Maka perbanyaklah simpanan kita, penyertaan kita di koperasi kita, agar SHU-nya itu tidak dikenai pajaknya, ya. Ini kabar gembira buat koperasi, ya. Kemudian royalti. Royalti ini. Royalti itu adalah imbalan yang dibayarkan kepada pihak lain terkait kita menggunakan haknya dia, ya. Jadi hak royalti ini bisa karena apa? Karena harta tidak berwujud, ya. Seperti apa? Paten, ya. Seperti merek, seperti formula, ya. Kita pakai mereknya dia, itu namanya royalti, kita kasih imbalan. Bisa juga dari harta yang berwujud, ya. Bisa juga dari harta yang berwujud. Jadi ada satu mesin industri misalnya yang ini sangat khas, ya. Di situ ada hak intelektualnya di mesin itu. Kita pakai mesin itu, kita juga punya kewajiban membayar royalti, ya. Yang ketiga, royalti bisa dibayarkan karena kita menggunakan informasi, ya, yang dibuat oleh pihak lain. Karena kita pakai informasinya dia, hak menggunakan informasi itu kita bayar royalti. Nah, si penerima royalti itu harus melaporkan dalam laporan SPT-nya dia. Itu objek pajak, ya. Nah, yang berikutnya, ya, penghasilan dari barang modal berikutnya adalah sewa atau penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Sewa. Harta itu bisa apa? Yang disewa bisa harta bergerak, bisa harga tidak bergerak. Sewa tanah, sewa bangunan, ya, sewa rumah, sewa mobil, sewa aset-aset yang lain. Bagi yang menerima sewa itu adalah objek pajak. Nah, di sini ada kata-kata penghasilan lain nih. Sewa dan penghasilan lain terkait dengan penggunaan harta. Maka ada satu edaran dari Dirjen Pajak yang mengatakan bahwa service charge yang dibayarkan untuk sewa apartemen misalnya, maka service charge-nya itu dianggap sebagai bagian dari sewa. Ya, perusahaan kita menyewa gedung perkantoran. Di sana ada service charge. Ada bayar air, bayar satpam, bayar parkir, listrik. Jadi satu di situ itu ternyata termasuk objek dari sewa juga, ya. Dan itu merupakan penghasilan bagi yang menerima, ya. Demikian beberapa hal terkait dengan penghasilan yang berasal dari barang modal yang itu juga merupakan objek pajak, ya. Kita bertemu lagi di pasal berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.